Orang Islam tidak pernah sholat setelah mati, anak infak di jalan Allah, apa diterima? Kemudian yang kedua, orang Islam tidak pernah sholat maupun Jumatan, apa masih dikatakan sebagai orang Islam? Yang pertama tadi gimana? Orang Islam tidak pernah sholat. Orang Islam tidak pernah sholat setelah mati, ini anaknya infak di jalan Allah, apa diterima? Hubungannya apa itu? Orang Islam tidak pernah sholat, dia punya anak. Kemudian setelah bapaknya atau ibunya yang Islam yang tidak sholat tadi meninggal, kemudian anaknya infak di jalan Allah. Ini pertanyaannya bagaimana hubungannya antara orang tua dan anaknya? Ini kan mesti sudah terpisah. Bisa jadi bapaknya, ibunya ngaku Islam, tetapi selama hidupnya tidak pernah sholat. Kemudian setelah beliau berdua wafat, anaknya infak mengatasnamakan orang tuanya, mungkin begitu. Atau bisa jadi yang Islam tidak pernah sholat orang tuanya, anaknya Islam dan sholat, kemudian bapak ibunya meninggal, nah anaknya dapat warisan, kemudian warisannya diinfakkan, apa begitu. Jadi pertanyaan ini mengandung makna yang banyak. Perlu kita ketahui yang membedakan seseorang dengan kemusyrikan, dengan kekufuran itu adalah sholat. Ada hadis dari Abdullah ibnu Jabir. Hadis Abdullah bin Jabir. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah. Jadi yang membedakan seseorang dengan kemusyrikan, dengan kekufuran itu adalah meninggalkan sholat. Nah ini orang ngakunya Islam, KTP-nya Islam, tetapi tidak pernah sholat selama hidupnya. Ya dia bukan orang Islam. Oh, tapi KTP-nya Islam. Islam itu tidak butuh di KTP. Islam itu pembuktiannya melalui perbuatan. Salah satu yang paling jelas adalah sholat. Meski KTP-nya dia punya banyak KTP semuanya tertulis Islam, tetapi tidak pernah sholat, ya kata Nabi kita, bainar rajuli wasyirki bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah. Yang membedakan seseorang dengan kekufuran, dengan kemusyrikan adalah sholatnya. Belum lagi hadis yang menyatakan bahwa al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita, antara kami yaitu orang-orang beriman dan orang-orang kafir itu adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka telah kafir. Kafir itu menutup. Makna dasar kafir itu menutup kebenaran. Maka dalam Quran surah Al-Hadid itu ayat ke-20, petani itu juga disebut kafir. Maka jangan sakit hati petani. Kafir yang dimaksud itu bukan kafir karena menyimpang akidahnya, bukan. Tani itu kenapa disebut kafir? Karena pekerjaannya itu menutup. Benih ditutup dengan tanah, ditutup dengan tanah, itu menutup. Nah jika saya begini, itu saya berbuat kafir, saya menutup wajah saya. Makna dasar kafir itu menutup, makna asalnya. Nah orang yang menutup kebenaran ayat-ayat Allah, kebenaran sunnah-sunnah Rasulullah itu disebut kafir. Secara akidah itu kafir, itu najis akidahnya. Nah ini menjadi aneh, ada orang Islam, dia senang ngaku, bangga ngaku sebagai orang Islam, kok tidak sholat? Ini kan menjadi aneh, Islamnya dipertanyakan. Jangan-jangan Islamnya hanya di KTP. Padahal salah satu hal wajib dan sangat prinsip yang harus dilakukan orang Islam adalah sholat. Bahkan ini menjadi perkara yang pertama kali dihisab nanti di akhirat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-sholah.
Pertama kali hal yang nanti dihisab dari seorang hamba adalah sholatnya. Apabila sholatnya itu baik, maka bisa dipastikan seluruh amal perbuatannya menjadi baik. Bisa dipastikan, nanti ditanya dulu, oh sholatnya bagaimana? Bukannya Allah tidak mengetahui, Allah maha mengetahui fulan itu sholatnya baik atau tidak. Tetapi nanti hal pertama yang akan ditanyakan adalah sholat. Hadis ini mengandung makna bahwa kita kalau orang Islam, mari kita betul-betul jaga sholat kita sesuai dengan fungsinya. Jangan hanya sebatas rutinitas, apalagi meninggalkan. Waktu-waktu sholat itu sudah ditentukan oleh Allah. Kitabam mauquta itu sholat itu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat itu atas orang yang beriman waktunya sudah ditentukan. Tidak boleh membuat waktu sendiri. Sholat subuh ya sesuai dengan waktunya. Sholat duhur juga begitu. Kecuali dalam hal-hal tertentu yang mendapatkan rukhsah, misalkan musafir dan lain sebagainya. Itu bisa. Misalkan duhur dengan asar. Sholat asar dilakukan di waktu duhur, posisinya musafir dan lain sebagainya, itu bisa. Tetapi dalam kondisi normal, sholat itu waktunya sudah ditentukan, sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak boleh subuh dikerjakan di waktu duha. Mungkin karena kecapean atau rasa malas. Kalau kecapean tertidur dan bangunnya betul-betul di waktu duha, ya itu waktu sholat subuh. Tapi tidak asik ngegame. Anak-anak muda ini saat ini asik ngegame, kemudian lihat sepak bola, champion dan lain sebagainya tengah malam menjelang subuh, akhirnya tertidur. Hal kalau ini disengaja sehingga subuhnya lewat, bangun-bangun sudah waktu duha, sehingga namanya bukan subuh lagi tapi subha, subuh duha. Nah ini tidak diperkenankan, melanggar aturan karena waktu sholat itu sudah ditetapkan oleh Allah. Maka menjadi aneh, menjadi heran, perlu tanda tanya, orang ngakunya Islam kok tidak pernah sholat. Terus apa pertanyaan tadi, Jumatan juga tidak pernah Jumatan. Lawang itu sholat Jumatan tok saja juga bukan dianggap orang Islam kok. Karena kewajiban orang Islam itu sholat 5 waktu, sholat wajib 5 waktu itu harus tertunaikan, baik secara disiplin, secara khusyuk waktunya, dan lebih-lebih fungsinya. Maka betul sabda Nabi, awwalu ma yuhasabu bil abdu as-sholah, yang pertama dihisab dari seorang hamba adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, dipastikan seluruh amalnya baik. Karena orang yang sholatnya berfungsi, dia akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau seseorang sudah tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, pasti seluruh amalnya baik, sehingga tidak perlu diragukan lagi. Tapi kalau sholatnya rusak, dari waktunya saja sudah rusak. Apalagi pertanyaan ini, ngaku Islam, nggak pernah sholat, ketundukannya saja sudah rusak. Dia hanya sebatas ngaku Islam, bangga lesannya ngucap Islam, tetapi hatinya tidak mau mengamalkan apa yang menjadi aturan Islam. Apalagi fungsi sholatnya, lah sholat saja tidak didirikan, bagaimana dia akan berfungsi dalam kehidupannya, membentengi dirinya dari fasyak dan mungkar? Jelas tidak mungkin. Nah makanya kalau sholat seseorang itu rusak, bisa dipastikan seluruh amalnya rusak. Nah bagaimana kalau ternyata orang tua yang meninggal kemudian anaknya infak fisabilillah? Lah kalau anaknya itu seorang muslim, dia sholatnya juga terjaga, dia infak, ya diterima di sisi Allah. Namun kalau orang kafir, itu amalnya sebaik apapun tidak akan diterima oleh Allah. Coba diingat kembali itu ayatnya Ustaz. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'atin yahsabu dzam'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Gimana itu ayatnya, coba ingat kembali. Surat An-Nur nomor surat 24 ayat 39. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'atin yahsabuhumudz dzam'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'aw wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Dan orang-orang yang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga,
tetapi bila didatanginya air itu dia tidak mendapatinya sesuatu apapun, dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Ya, Allah itu kalau memberikan gambaran tentang sesuatu kepada manusia, itu pasti dengan sesuatu yang sudah dipahami oleh manusia. Tidak mungkin Allah memberikan gambaran dengan sesuatu yang manusia belum paham. Tidak mungkin. Jadi Allah kalau memberikan gambaran sesuatu pasti dengan sesuatu yang sudah dipahami oleh manusia. Dalam ayat ini misalkan Allah memberikan gambaran tentang fata morgana. Manusia itu sudah paham itu. Apalagi orang yang sangat haus, dan kita pun pasti pernah merasakan itu. Ada yang pernah merasakan. Dalam keadaan haus misalkan, apalagi di tanah tandus di padang pasir sana. Haus pasti dari jauh itu, di tanah yang datar, di kejauhan itu nampak seperti ada air. Nah kita pun demikian, di saat panas, mungkin kita di jalan raya, di jauh itu ada air, semacam ada air di sana. Nah itu bagi orang yang haus, ad-dham'an, bagi orang yang sangat-sangat dahaga, bukan hanya sebatas haus, tapi betul-betul sangat dahaga, pasti akan didekati itu air tersebut. Setelah didekati ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Wong itu hanya sarop, hanya fata morgana. Dari jauh tampak air, begitu didekati ternyata tidak ada apa-apa. Begitu pula orang-orang kafir. Orang kafir itu dia berbuat baik. Keyakinannya, harapannya, perbuatan baiknya itu nanti akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Dia orang baik, melakukan perbuatan-perbuatan baik, melakukan asilmu, menolong sesama dan lain sebagainya. Dikiranya itu akan menjadikan sebab ditolongnya oleh Allah. Tetapi perbuatannya itu tidak dilandasi dengan keimanan perbuatannya itu. Perbuatannya tidak dilandasi dengan keimanan. Hanya berbuat baik tetapi tanpa keimanan. Padahal kata Allah, man amila solihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun. Itu syaratnya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu kata Allah. Barang siapa yang berbuat baik, man amila solihan min dzakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, syaratnya mukmin. Jadi berbuat baik saja tidak cukup, harus mukmin, harus beriman. Yang tadi orang-orang kafir berbuat baik, kurangnya hanya satu, kurang iman kepada Allah. Maka kata Allah, walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yahsabuhu dham'anu ma'a. Kurangnya hanya iman. Sudah berbuat baik, menolong sesama, bersedekah dan lain sebagainya, tetapi tidak ada iman dalam hatinya. Bagaimana mungkin amal akan diterima? Bagaimana mungkin akan ditolong oleh Allah? Bagaimana mungkin apa yang dia lakukan diterima oleh Allah? Lah, mengakui Allah saja tidak. Masa minta balasan dari Allah? Mengakui Allah saja tidak. Mengimani Allah saja tidak. Masa minta balasan yang baik dari Allah? Maka kata Allah, orang kafir itu amalnya kasarabim biqi'ah, seperti fata morgana di tanah yang datar. Yahsabu dham'anu ma'a, yang mana itu dikira air oleh orang-orang yang sangat dahaga. Kemudian orang dahaga itu nalurinya melihat air pasti akan mendekat. Sejauh apapun orang dahaga itu untuk mendapatkan air pasti akan ditempuh. Pasti akan ditempuh. Nah, kita jangan bayangkan saat ini alhamdulillah Allah masih beri kita kemudahan air di tempat kita ini. Tapi bukan mustahil suatu saat nanti karena kekufuran kita Allah cabut nikmat ini.
sangat mudah bagi Allah. Saat ini Allah berikan air yang melimpah ruah. Tapi kalau kita tidak mampu mensyukurinya, sangat mudah bagi Allah untuk mencabut nikmat air ini. Misalkan ini dicabut oleh Allah sehingga wilayah kita ini, daerah kita ini kekeringan, kekurangan air, bahkan air sampai tidak ada. Nah, kita baru merasakan itu nanti, betapa nikmatnya ada air. Jadi kalau itu terjadi, naudzubillah, bisa-bisa kita melihat dalam kondisi yang sangat haus karena kekurangan atau tidak adanya air, kita melihat dari jauh itu tampak seperti ada air. Pasti apapun akan kita lakukan untuk mendapatkan air tersebut. Tetapi apa? Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Begitu kita dekat sampai kepada tempat tersebut, tidak kita dapati apapun, tidak ada air. Nah, begitu pula orang kafir ketika di dunia dia melakukan satu kebaikan, harapannya nanti di akhirat mendapatkan pertolongan dari Allah. Tetapi tanpa dasar, tanpa dilandasi dengan keimanan. Maka betul nanti sampai kepada Allah, di sisi Allah dia akan mendapati ketetapan Allah. Ketetapan Allah selamanya tidak akan berubah. Ketetapan Allah selamanya mengatakan bahwa orang kafir amalnya tidak diterima oleh Allah. Karena mengakui Allah saja tidak, beriman kepada Allah saja tidak. Lah kok menginginkan, mengharapkan pahala yang baik di sisi Allah di akhirat nanti. Maka yang akan dia dapati adalah ketetapan Allah. Dia akan dihisab oleh Allah, akan dibayar tunai, diberikan balasannya oleh Allah atas kekufurannya, atas ketidaktunduk patuhannya kepada Allah, atas pembangkangannya, kedurhakaannya kepada Allah, akan diberi balasan tunai. Dan Allah maha cepat, hisabnya itu maha cepat, tidak jelimet-jelimet. Allah itu maha cepat hisabnya. Maka kalau anak tadi iman, Islam, dia sholat, infaknya akan diterima oleh Allah. Tetapi kalau ternyata juga tidak sholat, itu juga tidak diterima oleh Allah. Lah ini sudah Islam, iya. Lah sebelum meninggal kalau dia Islam, amal yang dulu dia kerjakan sebelum dia sholat, itu nanti akan dicatat kebaikan oleh Allah. Akan dicatat oleh kebaikan oleh Allah. Saat belum sholat, dia beramal, itu tidak dihitung oleh Allah. La yalitkum min a'malikum syai'a, itu kata Allah begitu. Lupa itu Quran surah apa itu. Tetapi begitu dia sholat, seluruh amal kebaikan dihitung kebaikan oleh Allah. Maka kalau memang sebagai orang Islam, jangan hanya berpuas diri ngaku sebagai orang Islam. Jangan hanya berbangga diri ketika ditanya agamamu apa, Islam. Kitab sucimu apa, Al-Quran. Isinya apa, embuh ramudeng. Lah kok kowe ra salat sak karepku. Nah, jangan begitu. Karena Islam itu butuh pembuktian. Dan pembuktian itu melalui akhlak yang mulia, melalui ketundukan dan kepatuhan dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan juga tuntunan-tuntunan Rasulullah secara kafah. Nah, kok ini ada orang Islam tidak sholat sampai meninggal. Nah, kalau berdasar hadis Nabi tadi, bukan berdasar saya, tetapi berdasar hadis Nabi, bahwa bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus sholah, yang membedakan seseorang siapapun dia, apapun pangkat dan jabatannya, apapun setinggi apapun status sosial masyarakatnya, sebanyak apapun harta yang dia miliki, kalau dia tidak sholat, maka dia orang kafir, itu kata Nabi. Nah, terlepas anaknya tadi, ya mudah-mudahan anaknya itu sholat sehingga infaknya diterima oleh Allah. Terus yang kedua tadi apa? Orang Islam tidak pernah sholat maupun Jumatan, apa masih dikatakan orang Islam? Nah, insya Allah sudah terjawab berdasar dengan hadis Nabi tadi. Adapun amalan-amalan orang kafir yang tidak sholat, itu kata Allah tidak akan diterima oleh Allah. Adapun orang ngaku Islam tetapi dia semasa hidupnya tidak pernah sholat,
ya dia bukan orang Islam. Karena tandanya orang itu Islam, ya dia sholat. Nah mungkin awalnya sholat hanya sebatas isqatul wajib, untuk menggugurkan kewajiban. Tapi itu sudah ditunaikan, waktunya sudah terlazimi, sudah teratur. Meski baru sebatas menggugurkan kewajiban, maka perlu ditingkatkan lagi fungsi sholat yang tanha anil fahsya wal munkar.